terhadap minat konsumen untuk memilih siapa namanya, post office sebagai sarana pengiriman barang kayak misalnya kayak gitu. Jadi pilih salah satu aja nggak apa-apa mbak. Oh iya. Jadi nggak harus sama yang di modul nggak apa-apa kan Bu? Itu teorinya. Nggak apa-apa, pokoknya masih berkaitan, nggak masalah kok, nggak harus yang ada di modul. Oke ya, pilih salah satu. Terus yang diwawancarai siapa? Mungkin ya apa pelanggannya yang di situ. Ya misalnya kayak yang banyak menggunakan jasa, mungkin ada teman-teman yang jualan online kayak gitu. Kayak Mapio atau apa kan juga bisa. Oke. Dia kan juga sering pakai jasa pos. Oke, paham. Yaudah, berarti nanti dipilih salah satu aja ya mbak ya. Mbak maunya yang mana? Oke. Kalau misalnya yang satunya itu sebagai pelengkap gitu, misalnya ada kata-katanya ditambahin gitu Nggak masalah. Sebenarnya kalau mau gabungin dua teori dalam satu penelitian itu nggak masalah sih. Kalau memang selama mbak-mbak sama mas-mas bisa nanti analisisnya itu nggak masalah. Cuman kan menurut saya untuk memudahkan dulu karena ini cuma latihan awal, mending satu dulu aja. Tapi kalau memang mbak tetap mau dua ya silahkan, pokoknya nanti harus bisa nganalisisnya. Oke. Satu aja Bu, kalau dua kebanyakan muntah. Oke. Nah, makanya oke, ada yang mau ditanyakan nggak mbak? Untuk sekarang belum. Ya udah. Oke, makasih mbak Silma. Makasih Bu. Yuk. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini mbak Nova sudah saya terima PPT-nya. Sekarang siapa ini? Bisma. Mas Aziz bukan? Terus mbak Silma ada lagi nggak tadi? Mbak siapa? Ya makanya karena teorinya banyak Mbak Ju, saya minta tolong ngerangkum buat memudahkan. Oh Mbak Endang belum ya? Mbak Endang belum ngumpulin. Mas Aziz dulu aja mas. Ayo Mas Aziz, silahkan. Karena waktunya sudah segini, langsung aja ya. Topiknya apa, pakai teori apa, sama siapa yang mau diwawancarai. Ini berarti kurang berapa orang yang belum? Mbak Susi, Mbak Nova, Mas Dodo, Mas Supianto, Mbak Endang, 5 orang masih. Iya sudah masuk mbak, belum saya upload. Oke yuk Mas Aziz, langsung ya, yang belum presentasi langsung poin-poinnya aja biar waktunya ndak terlalu berlebih. Maaf hari ini banyak gangguan sinyal. Iya mbak, nggak apa-apa, tadi mbak Evriana sudah ngecat saya. Yuk Mas Aziz silakan. Halo. Halo. Ya. Silakan Mas Aziz. Selamat malam. Selamat malam. Karil. Pada kaget semua. Langsung aja mas, topiknya apa? Apa? Masih Nah, pengaruh kenaikan harga rokok terhadap perilaku konsumen. Ini sama kayak Mbak Wiwi tadi ya, hampir sama ya. Apa? Mirip-mirip. Iya mirip-mirip. Berarti nanti Mbak Wiwi
Kalau Mas Aziz ini dari sisi apanya? Kode-kode. Mas Aziz Dari terhadap unsur dari masalah harga. dari harga. Terus mau pakai teori apa? Hah? Mau pakai teori apa? Pakai Fishbane ini. Ya, pakai display. Pakai Fishbane. Jadi sikapnya, pembentukan sikapnya. Pembentukan sikap misalkan persepsi pengetahuan terhadap objek. Oke. Kenapa kok milih pakai teori ini, Mas? Eh, karena dari pembentukan sikap konsumen nanti dapat disimpulkan tentang kenaikan harga rokok tersebut. Itu Terus. Halo. Halo, Mas. halo, Halo, iya. Terus? Jadi sikapnya berubah atau enggak gitu ta maunya? konsumennya itu ya siapa Hmm. apa mereka itu kurangin rokok itu apa tetap Tetap aja. Oke. Oke. Terus yang mau diwawancara siapa? mungkin yang pertama kakak saya Oke. misalkan sendiri rokok terus yang lain mungkin sebagian Oke. Jadi karena topiknya hampir sama kayak Mbak Wiwi tolong pakai teori yang lain ya Mbak Wiwi ya, biar enggak sama. Maksudnya kan walaupun misalnya topiknya sama tentang kenaikan harga rokok, tapi bisa diteliti dari berbagai sisi. Kan kalau Mas Aziz kan dari sikapnya kira-kira seperti apa. Nanti Mbak Wiwi misalnya dari sisi persepsinya atau dari sisi apanya ya, tolong dicari yang nggak sama kayak Mas Aziz. Oke? teori saya benar atau salah? Iya, nggak apa-apa Mas, boleh, nggak apa-apa pakai teori ini, nggak apa-apa. Kan kira-kira sikap mereka dengan adanya kondisi kenaikan harga itu dia akan berubah atau enggak, kan karena kalau Fishbane ini kan dari kepercayaan mereka gimana, terus pengetahuan, atau sebenarnya lebih ke itu loh Mas, kehendak berperilaku itu lebih pas sebenarnya, karena di situ kan ada yang norma subjektif. Yang kedua setelah Fishbane kan yang dari kehendak berperilaku itu kan dari Asjen sama Fishbane. Yang setelahnya Fishbane sudah baca belum? Soalnya bisnis Yang ada kan ya dari Asjen sama Fishbane itu kan ada kehendak berperilaku. Nah itu dari situ kan ada norma subjektif jadi seseorang itu memutuskan untuk, maksudnya perilaku seseorang itu nggak hanya dari dalam dirinya sendiri, tapi juga ada pengaruh dari orang lain, norma subjektif itu tadi. Jadi misalnya orang itu kan sudah tahu oh harga rokok itu kan tinggi. Nah kira-kira sudah, kalau dari dalam dirinya sendiri misalnya ya udahlah nggak apa-apa, mungkin harganya tinggi kan saya masih bisa mampu beli kok. Tapi misalnya orang-orang di sekitar bilang, walau harga rokok lo sudah naik segitu kok tetap aja kamu mau ngerokok, kenapa nggak berhenti aja. Nah misalnya karena banyak orang-orang di sekitar yang bilang seperti itu, jadinya si perokok ini berhenti ngerokok misalnya, karena misalnya nggak pengen dipandang orang-orang di sekitar bahwa dia cuma menghambar-hambarkan uang hanya untuk rokok, misalnya kayak gitu Mas, paham ya? kalau disangkut pautkan sama pemerintahan Kayaknya nggak usah deh, nggak perlu, maksudnya mungkin mau kayak himbauan pemerintah gitu ta. ya pemerintah itu naikkan ya rokok itu buat apa buat Kayaknya nggak perlu deh, itu nanti jadinya terlalu luas Mas ya. Mending itu aja, apa, dari yang kehendak berperilaku itu aja, dari diri sendiri atau sama orang lain itu kayak gimana, itu aja ya. Oke Mas, ada yang mau ditanyakan? sementara itu aja. Oke,
Oke, yuk. Makasih.